Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bunda Nur. Kali ini saya berada di wisata pertanian Embung, Setumpeng, Ngampel, Gendungan, Mojogedang. Nah, di sekitarnya sini ini ada tanaman padi yang organik. Kita kali ini mereview, mencoba bagaimanakah kegiatan petani organik yang keberhasilannya sudah menyebar ya ke beberapa daerah, dan hasil produksinya sudah dinikmati konsumen dan hasilnya sangat luar biasa. Ayo kita jalan-jalan, kali ini kita ke Jawa Tengah ya. Ini adalah Pak Asim. Pak Asim ini adalah ketua kelompok tani nama Pak? Tani Mulyo 1. Di desa apa Pak? Kecamatan apa? Di Dukuh Ngampel, Desa Gendungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Surakarta. Karanganyar niku Surakarta, nggih, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan menunjukkan ini tempat penanaman padi apa? Padi IR64 yang ditanam sistem jajar legowo 14 ini. Oh, gitu ya. Padi IR ya. Ini semuanya adalah lahan yang ditanam menggunakan organik ya. Betul, ya. Jadi organik itu adalah pupuk tanpa bahan kimia. Nah, pupuk tanpa bahan kimia yang dibuat dari hasil limbah kotoran ternak. Nah, ini yang di sana itu apa Pak? Itu padi apa? Yang di sana itu padi hitam, itu lahan Pak anggota kami Pak Kasto. Pak Kasto, ini yang sana, yang sebelah sana yang padi hitam ya itu ya. Ini padi merah. Padi merah. Pak Subandi. Nah, itu yang padi merah. Ini yang padi merah. Yang sana. Oh, yang sana merah. Yang sana itu merah. Yang ini hitam. Ini enggak. Ini masih IR64. Oh, masih IR64. Yang hitam sana, dekat pohon kelapa itu. Oh, gitu ya. Mungkin bisa dekat sana. Enggak usah Pak, di sini aja. Ini yang lihat itu pengairannya. Merah, sedang yang subur itu padi hitam, ini IR64. Semuanya sistem jajar legowo 14. Ya. Dan tumpang sarinya adalah cabai. Cabai. Sini Pak Asim. Nah, jadi itu di belakang sini itu ada padi masih R ya ini ya. Ini yang di sebelah sana itu hitam. Yang hitam, ini yang merah. Di merah. Nah, kita nanti akan mereview padi yang putih, nasi putih ya dari padi padi apa Pak? Yang pandan itu apa? Yang pandan wangi, tapi kalau pandan wangi. Yang sebelah tuh. Nah, yang sebelahnya merah itu wangi itu. Kita akan mereview nanti hasil tanaman padi pandan wangi, kemudian hitam, beras merah, beras hitam. Nah, nanti kita akan coba bedakan rasanya. Di samping itu nanti kita juga akan mereview khasiat-khasiatnya. Ini adalah keberhasilan petani, kelompok tani yang ada di Karanganyar ya. Jadi kita mencoba mereview, barangkali bisa menginspirasi para petani yang lain agar juga bisa sukses seperti kelompok Tani Mulyo yang diketuai oleh Pak Asim ini. Ini juga Tani Mulyo juga merintis wisata pertanian di sini. Nah, di belakang ini juga kelompok Tani Mulyo mengadakan membuat itu ya wisata air dan anak-anak kolam renang, dan ini nanti akan belajar pertanian di sini. Kita mempunyai program. Ada tempat pembelajaran dan museum-museum tani nanti akan di sekitar jalan masuk sana. Ya. Kita akan mencanangkan atau memamerkan alat-alat pertanian dari tahun jadul sampai tahun modern ini. Nah, ini nanti mungkin di video berikutnya akan kita ambil ya video syuting di tempat wisata ini. Namun yang kali ini kita coba dulu untuk kita bahas keberhasilan kelompok tani organik Tani Mulyo ini di beras putihnya namanya pandan wangi, kemudian beras merah dan beras hitam. Nah, nanti coba kita ikuti di tempat pemrosesannya sampai kemudian menjadi beras yang sudah dipak untuk siap dijual. Bapak Ibu, ini adalah Tani Mulyo 1, saya Hasim Azhari, kelompok Tani Mulyo 1 Ngampel Gendungan Mojogedang. Ini yang sudah menguning adalah padi merah, kemudian kebetulan sebelahnya ini adalah padi hitam,
Ini sangat subur sekali walaupun tidak diperlakukan kimia, baik pupuk, pestisida, semuanya adalah dengan bahan-bahan organik. Dan kebetulan ini juga yang pandan wangi. Jadi saya berdiri ini ada 3 varietas, merah, hitam, dan pandan wangi. Dan ini saya berada di tempat pemrosesan. Nah, tempat pemrosesan ini adalah milik kelompok tani. Kelompok taninya namanya ini ya, Kelompok Tani Mulyo Mojogedang. Dan ini adalah kemasannya. Rumah tempat pemrosesan ini adalah di rumah Pak Ketua Kelompok Tani Mulyo 1 ini, namanya Pak Asim. Ya. Dan kemasan berasnya seperti ini. Saya mencoba memperkenalkan jenis beras organik ini karena memang ada manfaat khusus spesial yang bisa kita nikmati dari sekedar hanya menikmati nasi ya. Jadi saya coba untuk mereview bagaimanakah nanti rasanya beras yang diproduksi, yang diproses oleh petani itu dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dari kotoran ternak ya. Jadi kotoran ternak yang kemudian diproses, ada pemrosesannya sendiri sehingga dia tidak ada kandungan kimianya. Nah, di dalam label ini ternyata banyak sekali varian berasnya ya. Ada beras merah, ada beras IR, ada beras pandan wangi, dan beras hitam. Nah, itu yang di sana itu adalah beberapa yang sudah dikemas, yang sudah selesai diproses seperti ini. Dan proses ini adalah proses setelah proses apa namanya Bu? Proses blower itu, yang proses blower mesinnya itu. Kemudian ini proses saring ya. Jadi blower itu dia membersihkan debu-debunya beras ya, kulit-kulit tipisnya beras, kemudian disaring ini dibersihkan lagi supaya lebih bersih lagi. Dan yang terakhir sebelum dikemas ini prosesnya ya, dipilihi. Jadi barangkali setelah diproses di mesin blower dan saring ini masih tersisa ada kerikil-kerikil atau sisa-sisa gabah yang masih ada, dan sebelum dikemas itu harus bersih dari itu semua. Coba lihat Mbak. Nah, ini proses quality controlnya di sini. Jadi ini sebelum dikemas ini harus kita ambil, ini ada kerikil ya, ada kulit-kulit dari gabahnya juga ada. Ini kita temukan seperti ini. Jadi ada karyawan khusus dari kelompok tani ini yang digaji setiap hari, itu memang dia dipekerjakan untuk pemrosesan beras sebelum dikemas. Semua yang di sini ini tidak hanya beras organik, tetapi ada juga yang non organik. Dan itu adalah peta lahannya. Jadi di sana ada lahan peta, di mana yang hijau-hijau itu adalah tempat di mana lahan-lahan petani yang organik. Selebihnya yang putih itu adalah bukan organik. Jadi satu kelompok ini berjumlah sekitar 45 orang. Ini saya mencoba memperkenalkan varian ya, beras ya, yang ada di kemasan ini ada 5 varian. Ada beras pandan wangi, ini ada beras merah, ada beras hitam. Nah, ini saya coba tanya Bu Arti. Bu Arti ini adalah istrinya Pak Asim, istrinya Ketua Kelompok Tani. Ini jabatannya Bu Ketua Kelompok Tani ya. Nah, ini beras merah ini manfaatnya apa Bu Arti? Ini untuk diet sama yang punya penyakit ya, gula biasanya. Karena kandungan seratnya kan tinggi. Nah, ini kandungan seratnya tinggi. Kandungan gulanya nggak ada. Nah, ini yang penting kandungan gulanya. Bagi orang diabetes ini kandungan gulanya memang yang diinginkan ya, biar tidak banyak ya. Dia dapat makan nasi, kandungan gulanya nanti dia dapat ya yang sedikit. Kemudian ini untuk yang merah. Nah, ini yang merah untuk apa ini Bu? Sama. Yang hitam ini. Yang hitam sama khasiatnya, tapi lebih khasiatnya lebih banyak ini ya, lebih yang bagus hitam. yang ini untuk darah tinggi. Dan harganya juga lebih mahal yang hitam ya. 15. Nah, ini harganya juga lebih mahal yang hitam. Kalau yang merah ini berapa Bu? Ini kalau dijualnya umum aja berapa?
per kilonya. Kalau dari sini cuma 12. Oh gitu ya. Nah setelah dikemas-kemas diproses seperti ini nanti jadi lebih mahal ya kalau apalagi di Batuku. Nah ini. Harganya dari sini 15. Nah ini lebih mahal. Nah ini tadi ini orang yang membutuhkan beras di sini itu dari mana saja Bu? Yang orang yang membeli ke sini tuh yang paling besar yang butuh beras dari kelompok Tani Mulia ini apa saja? Biasanya itu Perusahaan konsumen ya? dari perusahaan bubur bayi. Konsumen perusahaan bubur bayi. Terus Itu biasanya kirimnya ke Jakarta sama ke Surabaya. Terus konsumen yang toko-toko ya, toko-toko retail ya, toko-toko, rumah rumah sakit, sakit juga ya, butuh konsumen untuk langsung ke sini konsumsi juga. biasa ya, untuk sehari-hari rumah tangga ya bisa. Langsung ke sini bisa beli Bu? Iya, langsung biasanya hari Minggu itu tutup. Oh Nah, begitu. Nah besok kita akan memasak ini ya. Kita akan memasak ini nasi merah, nasi hitam, dan nasi putih. Terus untuk manfaatnya tentu kita harus mencoba dulu karena ini testimoninya Bu Warti ini ternyata setelah mengkonsumsi selama 3 bulan itu ada perubahan kesehatan yang lebih bagus ya dan lebih baik, kondisinya lebih sehat lagi. Memang ini bukan jenis obat yang bisa menyembuhkan penyakit, jadi di dalam kandungan kemasan ini memang tidak tertulis ya. Tapi ada kandungan-kandungan khusus ini yang memang secara penelitian juga mensupport bahwa memang beras merah itu ada khasiatnya. Tetapi dalam kemasan memang tidak dicantumkan karena memang harus ada perizinan khusus ya untuk itu. Nah ini dengan background ya, air sungai bening yang mengalir ini, maka selesai sudah perjalanan kita kali ini untuk mereview di mana beras organik diproses mulai dari di lahan pertaniannya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Bunda Nur. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.